Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Proyek Ide Aplikasi Startup dari kelas 12 MIPA 2, SMA Negeri 7 Depok. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan ide aplikasi kami, di mana aplikasi kami namakan aplikasi bisnis. S-nya diganti dengan huruf Z, biar kekinian, guys. Oke lah, sebelum kita mulai presentasi ini, terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Esra Putri Firna Manurung. Perkenalkan, nama saya Najwa Julianti. Nama saya Afifa Nabila Kotrunada. Nama saya David Antonio. Nama saya Stefan Yovandika. Saya Rifanu Timothy Wijaya. Langsung saja kita akan mulai presentasi pada hari ini. Dimulai dari pemaparan deskripsi aplikasi bisnis oleh rekan saya Najwa Julianti. Untuk Najwa dipersilakan. Lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis adalah sebuah aplikasi bisnis manajemen yang hadir sebagai media untuk membantu para wirausaha muda dalam menemukan ide bisnis di berbagai macam bidang, membantu memperhitungkan modal dan keuntungan yang akan didapat, dan juga sebagai media untuk menghubungkan wirausahawan muda dan pengusaha sukses yang akan membagikan pengalamannya dalam merintis bisnis. Terima kasih untuk awak. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai apa sih latar belakang terbentuknya aplikasi ini. Pemaparan ini akan disampaikan oleh Afifa Nabila. Saya persilakan untuk Afifa. Bisa kita lihat pada slide ini bahwa di Indonesia itu terdapat 250 juta jiwa, di mana 1,56%-nya ini adalah wirausahawan. Nah, hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausahawan baru. Bisa di next slide-nya. Nah, padahal di Indonesia itu 700.000 orang sarjana baru setiap tahunnya itu diluluskan, dan hal ini bisa banget untuk melipat gandakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan total maupun per kapita, dan juga bisa menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Nah, menurut Ciputra dalam Mopangga tahun 2014, wirausaha merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, di mana kedua masalah ini masih saja belum bisa ditangani. Nah, menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda, yaitu Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa Indonesia ini masih membutuhkan jutaan wirausahawan baru. Dari total penduduk sebanyak 250 juta jiwa, hanya tercatat 1,56%-nya saja jumlah wirausaha. Nah, jumlah wirausaha yang sedikit ini disebabkan oleh bagaimana pola pikir sarjana lulusan perguruan tinggi yang hanya ingin menjadi karyawannya saja, tapi tidak ingin menjadi wirausahawan.
Terima kasih Afifa atas penjelasannya. Nah, di sini saya akan menegaskan kembali apa yang sudah dipaparkan Afifa tadi. Di sini kan kita lihat sebuah gambar neraca atau timbangan di mana tidak seimbang antara tenaga kerja lulusan perguruan tinggi atau sarjana yang baru-baru ini dengan peluang kerja yang ada. Indonesia tidak akan bisa melipat gandakan pertumbuhan ekonomi, pendapatan total maupun per kapita, dan juga menurunkan angka pengangguran kalau misalkan sampai sekarang peluang kerja yang ada di lapangan itu tidak ada. Nah, makanya si Ciputra ini seorang bisnis entrepreneurship yang terkemuka di Indonesia, di mana beliau bilang bahwa wirausaha ini merupakan solusi yang tepat loh, karena kita tuh nggak butuh ijazah, ya kan? Cuma butuh pemikiran aja buat membangun suatu usaha, supaya angka pengangguran dan kemiskinan ini semakin menurun di Indonesia, karena peluang kerja bisa membuka tenaga kerja baru. Oke? Untuk selanjutnya, latar belakang ketiga. Saya persilakan untuk rekan saya, David Antonio. Silakan, David. Ya, terima kasih waktu dan tempatnya. Jadi permasalahan berikutnya adalah banyak orang yang menginginkan untuk membuka usaha. Kita tahu kan zaman sekarang siapa sih yang nggak pengen buat usaha gitu. Cuman banyak kendala yang dihadapinya. Salah satunya itu estimasi berapa besaran modal yang akan dikeluarkan. Sehingga baik orang yang akhirnya ragu dan tidak jadi membuka usaha, atau juga ada juga yang mungkin menginginkan untuk membuka usaha. Akan tapi dia itu masih bingung usaha apa yang dia pengen yang pengen dia bangun dari awal sampai gede gitu, sampai bisa menjadi usaha yang besar. Dan dia juga bingung mau usahanya itu mau bergerak di bidang apa, karena kan kita tahu usaha itu kan sekarang tuh udah sangat banyak jenis-jenisnya, seperti bisa di bidang makanan, food court, bisa di bidang apa aja. Dan yang terakhir, banyak orang yang takut dalam merintis usaha karena tidak mempunyai pengalaman. Nah, itu bagi yang newbie yang ingin merintis usaha, itu sepertinya kendalanya itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, David, atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk memaparkan, kita akan mendengarkan pemaparan tentang apa sih kelebihan dari aplikasi ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rifano. Berikut adalah kelebihan dari bisnis. Yang pertama ada fitur bisnis idea, yaitu membuka peluang usaha dengan membuat ide-ide kreatif yang baru dari seorang wirausahawan. Yang kedua ada fitur bisnis calculator, kita meminimalisir kegagalan dalam berwirausaha dan menurunkan resiko bisnis kita. Ketiga, ada fitur Daily Businessman, yaitu membangun kepercayaan diri wirausahawan dengan video pengenalan maupun tatap muka online yang menceritakan pengalaman pengusaha sukses. Keempat, ada fitur motivation business, yaitu memberikan motivasi pada wirausahawan dari kata-kata dan pengalaman. Kelima, menambahkan penghasilan. Keenam, membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran. Terima kasih Rifano atas penjelasannya. Oke, yang terakhir, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai apa kekurangan aplikasi bisnis oleh rekan saya, Yovan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya Stefan. Sekarang saya akan menjelaskan kekurangan dari aplikasi bisnis ini. Kekurangan yang pertama adalah aplikasi ini hanya berbentuk ide. Jadi aplikasi ini belum bisa digunakan karena masih berupa ide. Kedua, aplikasi ini tidak dapat melakukan relasi dengan pasar. Dan yang ketiga, aplikasi ini tidak dapat melakukan produksi maupun promosi di dalam aplikasi.
Oke, itu dia presentasi kami mengenai ide aplikasi startup. Semoga hal ini dapat bermanfaat, khususnya bagi para generasi bangsa maupun pihak lain. Siapa tahu nantinya akan mengembangkan ide aplikasi kami ini menjadi sebuah aplikasi yang sesungguhnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bingung mau bisnis apa, nggak punya modal, bingung uangnya nggak cukup, atau nggak punya pengalaman. Bisnis Bisnis app app solusinya. solusinya. Aduh.